Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi nih bersama saya Alifa di acara Siniar Santai. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Tentunya di sini saya akan ditemani dengan salah satu narasumber. Oke, saya sebagai host di sini juga akan sedikit memperkenalkan nih tentang background rekan saya ini. Baik, kita sapa ya. Selamat siang Mas Purnomo. Selamat siang Mbak Alifa. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi sedikit sibuk. Oh, sedikit sibuk. Apa nih kesibukan hari ini? Ya, seperti biasa sebagai tanggung jawab dari seorang pendidik, nggih, tentunya itu. Biasanya Senin sampai Sabtu, nggih. Untuk hari Jumat lebih enak. Nah, Lebih biasanya santai Jumat ya? santai Jumat. Malah Apa weekend justru Sabtu lebih sibuknya. sibuk banget. Padahal Oke. Sabtu itu kan cara kita menikmati akhir pekan. Betul sekali. Oke, ngajar di mana sekarang ini Mas Purnomo? Alhamdulillah saya ngajar di salah satu sekolah swasta di Surabaya, ya. Tingkat SMK, ya, sekolah vokasi seperti itu. Oke. Jadi sebagai seorang guru, tentunya seorang guru pendidikan bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Persatuan Ya, Bahasa, Bahasa Indonesia. Wajib, Betul gitu ya. sekali. Oke, teman-teman siniar. Nah, kali ini topik yang akan kita angkat adalah mengenai kulminasi nilai. Nah, menarik sekali tentunya karena ini bagaimana sih peran seorang pendidik di era AI atau era modern saat ini nih. Cocok sekali dengan narasumber kita hari ini yang tentunya pasti masih muda, melek teknologi, Banget. teman-temannya Gen Z dan Gen Alpha. Iya. Gimana nih Mas Purnomo, nih kalau kita bicara tentang pahlawan di era modern atau pahlawan masa kini ya. Yang namanya pahlawan itu adalah orang-orang yang cukup aktif dengan keadaan di sekelilingnya. Entah itu dalam segi pendidikan, ekonomi, ataupun segi-segi sosial lainnya lah. Menurut Mas Pur sendiri nih, menurut perspektif Mas Pur, pahlawan masa kini itu yang gimana sih ya? Oke, sebelum kita lanjut kita bahas tentang pahlawan masa kini itu seperti apa. Sebenarnya kita lari dulu ke dasarnya, arti kata pahlawan ya. Untuk kita sikapi sebagaimana dari pahlawan itu sebenarnya kan dari kata dasar dari bahasa Sanskerta, pahala ya, yang artinya buah atau hasil. Sedangkan untuk di kamus KBBI ya, di kamus KBBI bahwasanya pahlawan itu adalah seseorang yang rela untuk mengorbankan dirinya atas dasar-dasarnya terhadap sesamanya atau suatu negara seperti itu. Nah, untuk pahlawan di era saat sekarang ya, tentunya berbeda dengan pahlawan yang kita maknai di era-era sebelumnya, terutama di pasca revolusi kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu gencatan senjata ya. Benar. Biasanya pahlawan-pahlawan yang berjuang mengangkat senjata, berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Namun untuk sekarang ini, pahlawan yang kita maknai sebagai pahlawan yang berada di era digital, yaitu pahlawan di mana orang-orang yang tetap menjaga integritas, tanggung jawab, serta kejujurannya terhadap kehidupan sosialnya. Nah, itu pahlawan. Di mana baik itu kaum muda maupun kaum yang tua atau orang tua itu memiliki peran di masing-masing bidang. Seperti dalam anak-anak Gen Z sekarang. Anak-anak Gen Z sekarang kan juga tentu bisa kita katakan bisa menjadi seorang pahlawan. Di mana mereka mampu menciptakan inovasi tentunya di bidang digital atau teknologi yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, terutama di masyarakat Indonesia, seperti itu. Ternyata gelar pahlawan itu di masa kini nggak hanya bisa diberikan untuk mereka yang senior ya Mas Pur ya, juga, tapi juga ternyata para Gen Z juga bisa kita terutama sebut juga pahlawan. Para peserta didik kita juga bisa katakan sebagai seorang pahlawan dalam artian bagaimana mereka bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional seperti itu melalui pertukaran pelajar atau prestasi-prestasi yang telah dicapai mereka di ajang internasional yang dapat memberikan nama Indonesia ya, menempatkan nama Indonesia menjadi negara yang patut dilihat seperti itu. Gitu ya. Oke. Kalau menurut Mas Pur sendiri nih ya, kita menyikapi kalau kita
bicara tentang masa kini, artinya kita bicara tentang era digitalisme. Iya, benar. Ya, sekarang ini kan marak sekali penggunaan AI itu. AI. Nah, coba kita ambil sudut pandang pahlawan dari segi pendidikan nih. Dari segi Mas Pur kan sedang bekerja di lingkungan pendidikan. Iya. Pasti banyak berteman dengan Gen Z. Yang terbaru Benar. lagi ada Gen Alpha. Gen Alpha. Iya. Beda periode, beda pemikiran ya Mas betul. Pur ya. Nah, Beda karakter juga. betul. Seperti Nah, itu. gimana nih cara Mas Pur sebagai seorang pendidik menyikapi penggunaan AI di kalangan pelajar? Itu Oke. kan ada yang sering sekali dimanfaatkan secara kurang bijak ya. Iya. Betul. Sebetulnya gini, sebagai seorang pendidik kita harus melek yang namanya teknologi. Kita harus melihat dan kita menguasai pentingnya penggunaan teknologi di di bidang pendidikan ya. Karena apa? Pendidikan itu tidak bisa lepas dari kemajuan zaman, ya, modernitas tentunya. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri kita untuk belajar dan memahami apa itu yang namanya teknologi. Nah, untuk sekarang AI itu kan lagi booming-boomingnya ya. Betul. Terlebih lagi AI dengan segala kemudahan yang mereka tawarkan mampu membantu pekerjaan kita. Betul, sangat Iya, mudah. seperti itu. Yang dahulunya foto yang kita edit untuk menggunakan aplikasi editor itu sangat sulit kita pelajari. Namun dengan hanya memasukkan prompt saja itu kita sudah jadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk memaknai itu tadi? Tentunya kita harus melihat norma-norma penggunaan AI. Ya, norma-norma itu seperti apa? Kita kembalikan dasar para ahli menciptakan yang namanya AI untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitasnya di dalam kehidupannya. Itu bekal kita. Nah, dari bekal itu kita memiliki batasan-batasan terhadap diri kita dalam menggunakan AI. Apakah kita menyerahkan semuanya kepada AI atau justru kita memanfaatkan AI seperti itu. Nah, kasus-kasus yang sering saya temui ya di dalam penggunaan AI untuk media pembelajaran itu sebenarnya butuh yang namanya arahan atau bantuan dari seorang pendidik kepada siswanya, di mana kita mengajarkan pada mereka apa itu kecerdasan buatan yang dapat membantu kita. Jangan sampai ketika kita memberikan tugas kepada mereka, ya, kita hanya meminta mereka untuk menjalankan perintah tanpa kita mendampingi mereka untuk berproses. Yang jelas nantinya ketika kita tidak mendampingi, tahu sendiri kalau anak-anak tidak ada arahan ya seperti itu. Mereka akan serahkan semuanya pada AI. Hasilnya mereka akan terima, ya. Mereka akan terima dengan penuh keyakinan. Padahal ketika kita lihat dengan hasil yang disampaikan oleh AI, dihasilkan oleh AI, tugas yang dihasilkan oleh AI itu tentunya berbeda jauh dengan manusia. Kurang sesuai Gitu ya. Itu terlebih lagi dalam bidang kepenulisan. Nah, itu juga menjadi rambu untuk kita bahwasanya AI itu hanya membantu kita dalam menjalankan aktivitas kita, tidak kita serahkan seperti itu. Ya, Mbak Alifatul kan tentunya paham ya bagaimana ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang guru dengan memberikan tugas Saya mereka. kurang paham saya, Mas Nah, Pur. ya seperti itu ya. Oke. Kira-kira nih ada hal menarik apa yang pernah Mas Pur temui sesekali mungkin dalam implementasi pendidikan di sekolah Mas Pur sendiri lah. Pasti ada hal-hal tanda kutip yang menurut kita itu seperti jengkel, tapi betulnya itu lucu yang dilakukan anak-anak karena menggunakan AI itu. Ada cerita menarik apa nih? Ada. Tentunya kita tidak terlepas dari peran kita sebagai seorang yang dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu ya, bukan beban tentunya ya. Nah, kita sebagai seorang pendidik perlu memberikan pemahaman akan pengetahuan terhadap siswa kita, ya, tentang pentingnya kemajuan teknologi.
Nah, ketika kita berpraktek sebagai seorang pendidik dengan memberikan tugas kepada siswa dan menggunakan bantuan kecerdasan kecerdasan buatan itu, ada banyak kasus yang saya temui. Seperti halnya dalam pembuatan teks blog, ya, blog, video blog itu ya. Pasti ada narasi dulu untuk disusun. Betul. Itu mereka serahkan tanpa mereka lihat bagaimana dasar pembentukan suatu teks, ya. Tapi perlu kita lihat, Mbak Lifatul, bahwasanya meskipun kita mendidik anak-anak kita untuk belajar atau melek terhadap teknologi, kita perlu mendidik mereka dari dasar dulu. Bagaimana mereka bisa menyusun kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, tanpa diserahkan begitu saja kepada teknologi. Mereka hanya menerima hasil tanpa tahu bagaimana proses itu. Seperti itu. Kasus yang saya temui itu pasti dalam penggunaan ujian itu. Nah, itu ujian itu mereka ketika saya berikan esai bagaimana tahapan-tahapan untuk menulis tugas blog, teks blog itu ya untuk video blogger itu tadi. Banyak bahasa yang seharusnya di taraf SMK itu belum mereka pahami. Mungkin hanya beberapa bagi siswa yang setelah memiliki hobi membaca. Tapi saya paham betul latar belakang siswa itu bagaimana, termasuk siswa saya itu ya. Bagaimana mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak mereka pahami. Seperti kata-kata implementasi, seperti kata integritas, itu kan jarang sekali kita digunakan. Tiba-tiba ulangan muncul. Itu juga sebagai pukulan terhadap diri saya sebagai seorang pendidik mereka. Bahasanya, oh iya, ketika siswa saya tidak paham akan yang namanya arti kata itu, berarti ada refleksi bagi saya, bagaimana bisa saya untuk memotivasi mereka, bagaimana saya memberikan pemahaman pada mereka, bahwasanya ada kata-kata yang perlu mereka pahami, yang sebetulnya itu sudah beredar luas di masyarakat. Seperti itu. Mereka cenderung menggunakan terlebih lagi kalau ujian sekarang kan tidak pakai yang namanya kertas atau paper itu ya, kertas ya. Kita menggunakan laptop, PC, atau kita menggunakan gawai. Nah, dengan celah penggunaan gawai itu, siswa akan membuka aplikasi lain untuk menjawab pertanyaan dengan menyalin, lalu kemudian menempelkan kepada AI, dan hasilnya mereka tempelkan langsung kepada soal itu tadi yang saya buat. Nah, itu yang ketika saya koreksi itu membuat saya itu pertama itu ya agak kaget karena kenapa kok mereka paham akan jawabannya secara rinci. Kedua, ketika saya mencoba untuk menjalankan yang namanya remedial, pengayaan ya, remedial, saya tanya pada mereka, bagaimana kalian bisa menjawab seperti ini? Langkah-langkah apa yang kalian gunakan untuk bisa menjawab soal-soal seperti ini? Dan saya tercengangnya adalah mereka tidak bisa menjawab. Itu berarti ada celah dalam penggunaan teknologi itu tadi. Nah, itu sebagai tugas kita loh, sebagai seorang pendidik ya, untuk menanamkan norma dalam penggunaan teknologi tadi. Seperti itu. Bahwasanya kita memang terbantu untuk sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugas kita ya, yang dibantu oleh teknologi. Cuman ada juga hal yang perlu kita antisipasi, yaitu norma yang perlu kita tanamkan terhadap peserta didik kita itu tadi. Gitu. Iya. Kayaknya pelik sekali ya. Ya itulah tanggung jawab seorang pendidik, bahwasanya pendidik itu harus selalu senantiasa belajar. Betul. Itu tadi. Kita mengikuti zaman itu juga ada resikonya. Nah, iya, benar. Kita tidak mengikuti juga banyak tertinggalnya. Gitu. Seperti Jadi itu. Perlu banyak pendampingan. Betul sekali ya, untuk penanaman norma-norma sejak dini itu sangat penting sekali. Jadi sempat kalau tidak salah 2 hari lalu. Iya.
hari apa ya, lupa saya. Itu kan saya hadir juga dalam undangan workshop bersama Ibu Guru Surabaya. Nah, kebetulan salah satu pembicaranya adalah Pak Joko atau mantan rektor kita. Iya, mantan rektor Universitas Megawati Buana Surabaya. Beliau mengatakan bahwasanya guru yang hebat di era AI itu adalah guru yang berkenan menjadi fasilitator, mentor, dan inspirator bagi siswanya dalam pemanfaatan teknologinya. Nah, ini membuktikan sekali bahwasanya menjadi seorang pendidik, baik itu yang sudah lama berkiprah ataupun yang masih baru saja seperti kita ini ya Mas ya, sangat-sangat harus belajar melek teknologi, melek posisi, tapi juga kita tidak bisa terlalu mengkekang peserta didik untuk tidak menggunakan gitu ya. Oke. Maka kita perlu yang namanya solusi terbaru. Bagaimana kita bisa mengatasi celah penggunaan teknologi dengan yang namanya manfaat dari teknologi itu tadi. Seperti hanya ketika saya melihat banyak reels di sosial media ya, ada sekolah-sekolah yang menawarkan bahwasanya peserta didik HP itu harus diletakkan di wadah tertentu atau kotak tertentu, dikumpulkan itu juga. Atau juga yang memiliki kebijakan bahwasanya peserta didik tidak boleh membawa HP atau gawai itu ya. Ada. Nah, namun kalau kita hubungkan dengan kecanggihan teknologi itu tadi, tentu tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang mumpuni itu tadi. Gawai itu juga tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Mungkin kalau orang dulu HP ketinggalan, gawai ketinggalan, itu kita ndak cemas. Cuman sekarang kalau gawai ketinggalan itu, kenapa kok bisa kembali itu? Dompet ketinggalan, oh ya ketinggalan, nanti kita ambil. Sudah menjadi bagian daripada diri gitu ya. Seolah-olah gawai itu adalah telinga gitu. Makanya tentunya kita harus menawarkan solusi yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana peserta didik bisa memanfaatkan gawai itu sebagai media yang bermanfaat bagi dirinya, terutama dalam pembelajaran seperti itu. Bagaimana kita juga sebagai seorang guru menjadi fasilitator. Ya, selain sebagai inspirasi, kita harus menjadi fasilitator. Bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada peserta didik kita untuk bisa memanfaatkan gawai seperti itu. Gawai ini rawan. Betul. Rawannya bagaimana? Kalau kita tidak sikapi dengan bijak, maka gawai ini bisa menjadi alat yang dapat menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Seperti itu. Karena dalam benda satu kotak itu aja satu dunia bisa kita ketahui ya, betul. Nyawa kita kadang. Seperti itu nyawa kita kadang. Maka kita bisa melihat primbon dari sana. Ya, itu. Nah, dan juga itu menjadi privasi, rahasia kita di dalam gawai. Seperti itu. Ketika murid akan cemas ketika gawai itu tidak dipegang oleh dirinya sendiri. Nah, ketika orang lain memegang itu dia akan cemas. Nah, ada apa kecemasan itu kok bisa timbul? Dan posisi mati tuh ya. Nah, gawai itu. Ini posisi. Nah itu. Kok bisa? Maka dari itu pentingnya kita sebagai seorang pendidik ya, kita harus mencari solusi yang tepat ya. Bagaimana peserta didik itu dapat memanfaatkan gawai seperti itu. Terlebih lagi kalau di jenjang SMK, gawai bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan ekonomi. Betul. Media yang dapat mengantarkan seorang atau individu untuk bisa berproses melalui kewirausahaan. Betul. Ajang mencari rezeki. Betul. Nah, bagaimana kita lihat fenomena yang pasca pandemi itu ya, setelah pandemi, di mana sosial media, teknologi itu menawarkan hal-hal yang mudah kepada kita. Seperti itu, menawarkan hal-hal yang mudah, di mana kita dengan hanya menekan satu tombol, barang itu sudah sampai ke rumah. Betul. Nah, padahal pasar itu ada, ya, ada aktivitas ekonomis yang terjual di dalam masyarakat atau daerah, seperti kita sebut pasar atau market itu ya. Namun hanya dengan
benda satu ini, ya benda satu ini, semua aktivitas itu bisa berubah. Bisa memudahkan semua Nah, akses. sampai detik ini juga. Tapi kita juga patut apresiasi bagaimana pahlawan-pahlawan muda kita menciptakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita itu tadi. Nah, itu kembali lagi kepada kita juga bagaimana ketika seorang telah memberikan kemudahan kepada kita, dan kemudahan itu kita manfaatkan dengan bijaksana. Tidak serta-merta kita kemudian itu kita terima, kemudian kita aplikasikan, namun kita tidak paham akan batasan-batasan apa. Seperti itu. Oke. Ya, menyikapi fenomena ini ya Mas Iya, Pur ya. benar. Berarti ini kan berkaitan tentang bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik nih untuk menanamkan nilai-nilai yang seperti Mas Pur sampaikan tadi. Nah, pasti ini juga tidak lepas daripada istilah yang disebut integritas. Integritas. Nah, menurut Mas Pur nih, menanamkan integritas sejak dini bagi seorang pelajar itu penting atau tidak? Atau menunggu dia untuk tumbuh dewasa, atau menunggu mereka menemukan suatu problematika? Kalau bagi saya sendiri, integritas itu perlu ditanamkan sejak dini ya. Bagaimana proses tumbuh kembang seorang pelajar itu dipengaruhi oleh sekelilingnya, lingkungannya. Apabila seorang peserta didik tidak memiliki bekal atau pengetahuan terhadap pengalaman sekitar, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat akan menggerusnya. Ya, nilai-nilai baik itu nilai-nilai positif atau negatif, maka peran kita sebagai seorang pendidik menanamkan integritas itu perlu sejak dini. Nah, terlebih lagi sebelum kita menanamkan, kita juga harus memberikan yang namanya contoh. Kalau kita ingin murid kita memiliki integritas, maka dari itu kita sebagai seorang pendidik tentunya kan pasti harus memiliki integritas. Bayangkan kalau murid kita yang punya, kita tidak. Ya, seperti itu. Makanya dari itu pendidik memiliki fungsi sebagai seorang inspirasi. Ya. Kalau guru tidak memiliki keinginan sebagai seorang inspirasi bagi siswanya, bagaimana siswanya itu bisa berkembang dan melihat materi atau pengetahuan yang ditransfernya melalui gurunya itu tadi. Betul. Mereka akan cenderung skeptis. Mereka cenderung akan memiliki pemikiran lain. Bahwasanya guru saya saja tidak mencontohkan dengan baik, kenapa saya harus berperilaku baik? Seperti itu. Nah, jadi anak sekarang itu cenderung ini ya, meniru apa yang mereka saksikan. Iya, benar. Nah, itu juga teknologi kan masuk di situ ya, memiliki pengaruh juga ya. Bagaimana sosial media itu membentuk ya, kalau dalam teorinya Jean Bolt ya, saya lupa namanya, kayak istilah bahasa Inggris saya susah. Itu. Ya, ada teori yang namanya simularka, hyperrealitas. Ya. Di mana hyperrealitas itu membentuk realitas palsu. Nah, realitas palsu itu yang dapat mempengaruhi masyarakat. Ya, seperti hanya Instagram, unggahan-unggahan atau konten-konten yang ditawarkan di dalam Instagram. Kalau kita tidak sikapi dengan bijak, maka hyperrealitas itu akan menyeret kita untuk masuk. Bagaimana kita melihat orang lain itu di dalam konten itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun pada kenyataannya itu sangat jauh, bertolak belakang justru. Ya, seperti itu. Ya, itu yang disebut sebagai suatu hyperrealitas. Itu kadang juga saya bicarakan kepada peserta didik ketika saya mengajarkannya, bahwasanya di dalam kehidupan perlu ada yang namanya norma. Norma-norma itu yang perlu kita pegang teguh. Ya. Jangan sampai ketika kita sebagai seorang pendidik tidak melihat bagaimana peserta didik kita berperilaku dengan baik, kita justru diam saja. Apa artinya sebuah pendidikan? Apa artinya pembelajaran yang kita lakukan selama ini? Mungkin kalau kita tidak peduli, maka sama saja kita mengajar dengan sebuah kelas yang kosong. Seperti itu, tanpa ada manusia.
seperti itu. Nah, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi pembelajaran itu juga berproses di luar kelas. Bagaimana juga lingkungan sekitar itu mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang pengetahuan, sikap peserta didik kita. Betul. Kita perlu hadir seperti itu. Tentunya kita kan juga terbatas. Tidak mungkin kita sesuai pembelajaran kita harus pantau sampai dari luar ya. Itu juga kita memiliki pembagian tugas dengan orang tua seperti itu. Tapi kita bisa menanamkannya di dalam kelas. Bagaimana ketika peserta didik itu berperilaku di dalam kehidupan sosial. Oke, berarti ini sekali lagi kita sempat menyinggung sedikit tentang pendidikan karakter ya, Iya, Mas Pur. Ini pendidikan masih penting sekali. Jadi dulu itu kan kita ada istilah yang namanya bahwa pendidik itu adalah kopinya dulu. Silahkan. Hai. Jadi ada istilah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kalau sekarang nih ya, kalau dulu kan nggak ada yang namanya AI, nggak ada yang namanya pakai gawai. Iya. Nah, kira-kira apakah keberadaan AI saat ini bisa menggantikan istilah guru tanpa tanda jasa? Kalau keberadaan AI itu tentunya tidak bisa menggantikan peran guru. Karena juga guru, siapa saja bisa menjadi guru. Ya, siapa saja bisa menjadi murid. Karena kita di mana-mana itu belajar seperti itu. Nah, AI hadir di sini itu sebagai sebuah media yang membantu kita. Media yang membantu kita untuk berproses di dalam kehidupan seperti itu. Nah, peran guru adalah membantu seseorang untuk bisa menanamkan batasan-batasan sebagaimana dalam menggunakan teknologi itu tadi. Kalau kita tidak ada guru, bayangkan ya, siswa belajar otodidak. Oke lah kita siswa belajar otodidak, tapi kalau siswa pengetahuannya belum matang, penggunaan teknologi itu akan sangat mempengaruhinya. Kalau itu positif, maka itu bagus. Tapi kalau negatif, bagaimana siswa itu menyikapinya? Nah, itu bisa menjadi bahaya, menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya guru, saya rasa tidak bisa tergantikan lah sebagai tanda jasa ya. Sebagai ini terakhir ya Mas Pur, sebagai seorang pendidik di era Gen Z, nih yang baru masuk ini Gen Alpha ya. Gen Alpha, benar. Nggak tahu lagi besok ini Gen ya, nih kira-kira untuk menanamkan norma-norma itu, kita kan perlu masuk ke dunia mereka nih. Kira-kira humble atau tegas? Kalau saya itu humble. Humble dengan catatan? Dengan catatan tetap ada sedikit wibawanya juga ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tegas, kan kita paham bagaimana kondisi siswa sekarang ya. Ketika kita tegas, menjadi sosok yang tegas, mereka mungkin akan memandang kita sebagai sosok yang otoriter. Ya, sosok yang ditakutkan. Maka guru perlu hadir dengan sikap yang humble. Jadi teman. Jadi teman. Nah, dari situ, dari sikap humble itu kita bisa masuk. Ya, bagaimana peserta didik itu berperilaku di masyarakatnya. Oke, betul. Kadang juga ketika kita menjadi teman, secara tidak langsung, ya, peserta didik akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Ketika dia mengalami suatu proses kebuntuan atau permasalahannya, mereka akan cerita kepada kita, betul. menyampaikan sesuatu kepada kita. Ya, kalau kita tegas, tentu dia akan menanamkan rasa antisipasi atau jarak, ya, rahasia lah istilahnya, seperti itu. Maka dari itu kita harus humble. Jadi melalui sikap humble kita bisa mengetahui nih peserta didik mereka punya latar belakang seperti apa sehingga bersikap demikian gitu. Jadi bisa disebut juga bahwa anak-anak itu juga sebagai pahlawan masa kini yang juga akan memudahkan kita sebagai pendidik untuk mengarahkannya. Oke. Saya juga kadang saya kan juga punya sosial media. Semua kita punya sosial media. Betul. Ya. Kadang juga saya berteman
berteman dengan peserta didik saya, saling mengikuti seperti itu. Kadang juga saya tahu, meskipun saya tidak mengikuti kehidupan mereka, tapi melalui sosial media saya bisa menggarisbesarkan bagaimana kehidupan siswa saya di luar seperti apa. Betul, mereka teman sama siapa. Nah, berteman dengan siapa, bagaimana mereka berpenampilan, tentu beda. Seperti itu, saya tahu mungkin seperti itu. Cuman kembali lagi ya, bahwasanya ada batasan yang mungkin saya lihat bagi seorang guru seperti itu, karena kita juga tidak bisa menguasai guru, tidak bisa melihat siswa kita dalam 24 jam. Betul. Itu peran orang tua juga seperti itu. Nah, kadang juga ketika kita sudah mewanti-wanti, kita sudah memberikan perhatian ekstra, tapi ketika lepas dari sekolah, ya, itu mereka menjadi bebas, itu tanpa ada batasan, tanpa ada yang namanya seseorang yang mengingatkan juga, ya, mendampingi seperti itu. Betul. Kadang itu juga kita juga sudah berupaya ya, berupaya, tapi ada batasannya juga sebagai seorang pendidik. Berarti ini bisa saya tarik kesimpulan nih dari pembicaraan santai kita nih hari ini. Cuacanya juga mendung, enak ya. Iya, betul Nggak sekali, panas, sambil gitu. ditemani sepoi angin dan juga background gagak itu tadi. Oke, jadi humble is not self-depreciating ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga memiliki batasan untuk oversharing ke siswa kita. Kemudian melalui mereka itu kita bisa menjadikan sebagai sumber belajar kita. Kemudian menghadapi Gen Z dan Gen Alpha saat ini juga kita jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan gitu ya. Kadang kan cara kita menyikapi masalah mereka itu tidak sesuai dengan yang mereka mau. Nah, kemudian untuk tidak lupa memberikan apresiasi. Ya, itu perlu itu ya. Betul. Karena kalau dalam teori Maslow ya. Ya, teori penutup nih. Ya, teori penutup Abraham Maslow, bahasanya teori kebutuhan. Bahasanya manusia itu perlu adanya namanya motivasi dan juga apresiasi. Itu kebutuhan selain kebutuhan sekunder seseorang manusia seperti itu. Nah, jadi apresiasi itu bisa meningkatkan motivasi. Kalau saya baca jurnal-jurnalnya itu rata-rata itu mereka motivasi itu berangkatnya dari teori Maslow, ya, Abraham Maslow itu tadi ya, bahasanya teori kebutuhan itu. Motivasi dapat meningkatkan kinerja mereka atau pembelajaran mereka juga seperti itu. Oke, terima kasih Mas Pur sudah menemani saya di bincang santai siang hari ini. Iya, terima kasih juga ya. Mumpung juga cuacanya mendung ini juga tadi. Betul sekali. Nggak terasa tiba-tiba selesai gitu. Sudah selesai ya. Saya kira Nggak tadi sebelum terasa tag itu sekali. bakal lama, bakal panjang, ternyata kok sudah selesai ini. Pak Pana juga sudah wanti-wanti. Ya, sebetulnya ini menarik sekali topik kita ya. Ini tentang pahlawan masa kini ya. Semoga kita sebagai pendidik yang masih amatiran ini, masih baru ini bisa banyak belajar daripada perkembangan anak-anak didik kita, dari para senior-senior yang sudah berpengalaman. Terima kasih Mas Pur untuk sesi sharing hari ini. Sama-sama Mas. Oke, sahabat Siniar Santai, jumpa lagi di acara Siniar selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang lebih heboh ya, yang lebih menarik ceritanya, dan juga jangan lupa undang saya sebagai host lagi ya. Baik, terima kasih Mas Pur untuk acara hari ini. Sampai jumpa di Siniar berikutnya.